Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati guru kami, dosen kami, Bunda Dr. Sumaryati MPDI, dan juga teman-teman seperjuangan yang kami hormati. Syukur kepada Allah, marilah senantiasa kita selalu melafazkan lafaz hamdalah. Salawat kita kepada Nabi Muhammad, marilah kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, di sini kami akan mencoba memaparkan judul makalah kami yang berjudul Manajemen Mutu dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pai Subject Matter Based Management. Adapun latar belakang pada judul kami ini, yaitu pada awal abad 20 Indonesia mempunyai dua sistem pendidikan, yaitu sekuler dan tradisional. Pendidikan sekuler merupakan sistem pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam sistem ini pendidikan tersebut diajarkan ilmu pengetahuan umum saja. Sedangkan pendidikan tradisional merupakan sistem pendidikan yang didirikan oleh ulama-ulama muslim, yang di dalam masa sistem pendidikan tersebut hanya diajarkan ilmu agama. Adapun tujuan pendidikan diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia berbudi luhur, berakhlak baik, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Adapun rumusan masalah dalam judul makalah ini yaitu bagaimana sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian bagaimana pendidikan dan karir Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian bagaimana sejarah hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana latar belakang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan bagaimana tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang terakhir bagaimana kontribusi pemikiran Haji Hasyim Asy'ari dalam mengembangkan pendidikan saat ini. Rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu kami akan langsung membahas bagaimana sejarah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun profil daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama kecilnya adalah Raden Ngabei Ngabdul Darwis, kemudian dikenal dengan Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Kauman adalah suatu pemukiman yang ditunjuk bagi para pejabat keagamaan dalam pemerintahan pribumi. Ayahnya adalah seseorang ulama bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, yaitu seorang pejabat khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah putri dari Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan, yaitu seorang pejabat penghulu kesultanan. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang semua saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Dalam silsilahnya, ia termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka di antara wali songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran Islam dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mempunyai sifat yang baik, budi pekerti yang halus, dan hati yang lunak, serta berwatak cerdas. Berkat kecerdasannya itu, pada usia 8 tahun, ia sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Tidak hanya itu juga, kecerdasannya juga dibuktikan dengan kepiawaiannya dalam mempengaruhi teman-teman sepermainannya dan dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi di antara mereka. Kelebihan itulah yang menjadikan ia sering tampil sebagai pemimpin bagi teman-temannya. Kemudian pendidikan dan karir Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semasa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak belajar di sekolah formal. Hal ini karena sikap orang-orang Islam pada waktu itu yang melarang anak-anaknya memasuki sekolah gubernamen. Sebagai gantinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan diasuh dan dididik mengaji oleh ayahnya sendiri. Menjelang dewasa, ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama
kepada beberapa ulama besar waktu itu. Di antaranya ialah Kiai Haji Muhammad Saleh yang menguasai di bidang ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nahu, kemudian Kiai Haji Erdahlan di bidang ilmu falak, dan Kiai Haji Mahfuz di bidang, dan Syekh Hayat Satakh di dalam ilmu hadis, Syekh Amin dan Syekh Bahri di dalam qiraat dan Al-Quran, serta beberapa guru lainnya. Dengan ini tidak heran jika dalam usia relatif muda ia mampu menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman. Ketajaman intelektualnya yang tinggi membuat Dahlan selalu merasa tidak puas dengan ilmu yang telah dipelajarinya dan terus berupaya untuk lebih mendalaminya. Akhirnya pada tanggal 18 November 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Sebelum itu pada tahun 1911 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah. Di sekolah ini tidak saja diberikan pembelajaran mengaji Al-Quran, tetapi juga ilmu hitung, ilmu bumi, ilmu hayat dan sebagainya. Madrasah ini bisa dikatakan sekolah modern, yaitu menggabungkan pendidikan tradisional dan pendidikan umum. Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Tujuan organisasi ini adalah menyebarkan pengajaran Rasulullah kepada penduduk bumi putra dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Untuk mencapai maksud ini, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi, mengadakan rapat-rapat dan tabligh, mendirikan badan wakaf dan masjid, serta menerbitkan buku-buku, brosur, surat kabar, dan majalah. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam membangun masyarakat Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh nasional yang memiliki tipe man of action, yang artinya orang yang lebih mengutamakan praktek ketimbang teori. Ia lebih banyak mewariskan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak berupa amal usaha, pendidikan sosial, namun ia kurang menyukai bentuk teori, sehingga ia tidak banyak memiliki karya ilmiah seperti tulisan-tulisan maupun buku. Cita-cita pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelektual ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Maka dari itu, ide pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah menyelamatkan umat Islam dari cara berpikir yang bersifat statis menuju pemikiran yang bersifat dinamis, kreatif, dan inovatif. Rekan-rekan yang kami hormati, kemudian selanjutnya sejarah hidup Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nama lengkap Kiai Hashim adalah Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Beliau merupakan salah satu tokoh dari sekian banyak ulama besar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Biografi tentang kehidupan beliau sudah banyak ditulis oleh beberapa kalangan. Muhammad Hashim itu adalah nama kecil pemberian dari orang tuanya. Kiai Hashim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tempatnya di pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang menjadi wilayah administrasi desa Tambakerjo, Kecamatan Jombang. Dengan demikian, di titik dari waktu kelahirannya, beliau dapat dipandang sebagai bagian dari generasi muslim paruh akhir abad ke-19. Sejak masih kanak-kanak, Kiai Hashim hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Keluarganya
Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren-pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Ayah Kiai Hashim ataupun Kiai Asy'ari merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Keras Jombang, sedangkan kakeknya dari jalur ibunya, Kiai Usman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19. Sementara kakek ibunya yang bernama Kiai Syihah yang dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Pada umur 5 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari berpindah dari Gedang ke desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang, karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini, Kiai Hashim menghabiskan masa kecilnya sehingga berumur 15 tahun. Sebelum akhirnya meninggalkan Keras dan menjelajah berbagai pesantren ternama saat itu hingga ke Mekah. Pada usia yang ke-21, Kiai Hashim menikah dengan Nafisah, putri dari Kiai Ya'qub Siwalayan Panji Sidoarjo. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 atau 1308 Hijriah. Setelah itu Kiai Hashim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Kiai Hashim kemudian melanjutkan tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putranya bernama Abdullah. 40 hari kemudian Abdullah menyusul ibunya ke alam baka. Kematian 2 orang yang sangat dicintainya itu membuat Kiai Hashim sangat terpukul, dan akhirnya Kiai Hashim memutuskan untuk tidak berlama-lama di tanah suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian. Selanjutnya, beliau dianggap sebagai guru dan dijuluki Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Kiprahnya tidak hanya di dunia pesantren, beliau juga berjuang dalam membela negara. Semangat pahlawannya tidak pernah kendor. Bahkan menjelang hari-hari akhir hidupnya, Bung Tomo dan Panglima Besar Jenderal Sudirman kerap berkunjung ke Tebu Ireng meminta nasihat beliau perihal perjuangan mengusir penjajah. Kiai Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah pada pukul 3.45. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan penggerakan nasional. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan penggerakan nasional dengan surat keputusan Presiden RI nomor 284 tahun 1964. Tanggal 17 November 1964, di masa hidupnya beliau mempunyai peran yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren, baik dari segi ilmu maupun garis keturunan. Sedangkan dalam perjuangannya dalam rangka merebut kemerdekaan melawan Belanda, beliau gigih dan punya semangat pantang menyerah, serta jasa-jasanya kepada bangsa dan negara sehingga beliau diakui sebagai seorang pahlawan kemerdekaan nasional. Adapun konsep pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu urgensitas pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari paling tidak terdapat 2 kualifikasi. Pertama, arti penting pendidikan adalah untuk mempertahankan predikat makhluk paling mulia yang dilekatkan pada manusia itu. Hal itu tampak pada uraian-uraiannya tentang keutamaan dan ketinggian derajat orang yang berilmu, bahkan dibandingkan dengan ahli ibadah sekalipun. Kedua, urgensi pendidikan terletak pada kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya dan beretika. Rumusan itu tampak pada uraian tentang tujuan mempelajari ilmu, yaitu semata-mata untuk diamalkan. Pengalaman suatu ilmu mempunyai makna bahwa seseorang yang berilmu dituntut untuk menerjemahkannya dalam perilaku sosial yang santun, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang beretika. Adapun yang terakhir, yaitu kesimpulan, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh nasional yang memiliki tipe man of action, yang artinya orang yang lebih mengutamakan praktek ketimbang teori. Ia lebih banyak mewariskan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak berupa amal usaha, pendidikan, dan sosial. Namun ia kurang menyukai bentuk teori sehingga ia tidak banyak memiliki karya ilmiah seperti tulisan-tulisan maupun buku. Kemudian urgensitas pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari paling tidak terdapat 2 kualifikasi. Pertama, arti penting pendidikan adalah untuk mempertahankan predikat makhluk yang paling mulia yang diletakkan pada manusia itu.
Hal itu tampak pada uraian-uraiannya tentang keutamaan dan ketinggian derajat orang-orang yang berilmu, bahkan dibanding dengan orang-orang yang ahli sedekah sekalipun. Yang kedua, urgensi pendidikan terletak pada kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya dan beretika. Rumusan itu tampak pada uraian tentang tujuan mempelajari ilmu, yaitu semata-mata untuk diamalkan. Pengamalan suatu ilmu mempunyai makna bahwa seseorang yang berilmu dituntut untuk menerjemahkan dan perilaku sosial yang santun, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang beretika. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi judul makalah dari kami. Terdapat banyak kesalahan dalam pemaparan ini, dari itu saya mohon maaf kepada Allah, kita semua mohon ampun. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.